Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, di kesempatan kali ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan materi tentang bimbingan dan konseling dalam kurikulum KTSP yang disusun oleh Tima Melati, Rival, dan juga Resi Fatona. Adapun tugas ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah telaah kurikulum dan kapita selekta bimbingan dan konseling SMP yang diampu oleh dosen Usman Arifin, MPD. Nah, sebelum ke materinya, kita akan membahas tentang perjalanan bimbingan dan konseling dalam konteks kurikulum. Perjalanan bimbingan dan konseling dalam konteks kurikulum ini dimulai dari tahun 1974. Pada saat itu, kurikulum 1974 program BK-nya tidak terbagi atas layanan, namun pada jenis layanan, tetapi sifatnya masih kabur. Seperti sekarang ini, program BK itu kan terbagi ke dalam 4 bidang, yaitu pribadi, sosial, belajar, dan juga karir. Namun pada saat itu, pada kurikulum 1974, program BK-nya hanya terbagi pada jenis layanan, tetapi masih kabur sifatnya. Kemudian pada tahun 1994, kurikulum 1994, di sini kurikulum ini guru BK sudah dapat memberikan tes, informasi, ataupun pembelajaran. Namun tetap saja konteksnya masih belum jelas dan juga pedoman bagi guru pembimbingnya belum ada atau buku-buku panduannya itu belum ada. Dalam hal ini juga banyak guru BK yang dikatakan tidak bekerja karena job testnya itu masih kabur, jadi belum jelas juga. Adapun kesulitan yang dialami pada saat itu yaitu banyaknya usulan yang berkiprah di sekolah. Namun yang menentukan adalah tim dosen seluruh Indonesia. Jadi prosesnya dari usulan ke hasil itu sangat lama ya. Kemudian pada tahun 2010, jenis layanan bimbingan dan konseling ditambah dengan layanan advokasi, maka semakin kuatlah bimbingan dan konseling. Namun tidak menutup kemungkinan bimbingan dan konseling akan semakin berkembang ke arah yang lebih positif. Pada tahun 2014, bimbingan dan konseling diatur secara khusus dan pada peraturan Menteri, yakni Permendikbud nomor 111 tahun 2014. Permendikbud ini sebagian berisi program BK komprehensif yang telah disempurnakan dengan layanan peminatan. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Rival. Baik, yang selanjutnya itu ada prinsip pengembangan KTSP. Prinsip pengembangan KTSP ini dikemukakan oleh Mulyasa. Ada beberapa poin. Yang pertama yaitu ada berpusat pada potensi, perkembangan, serta kebutuhan peserta didik dan lingkungannya. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan potensinya, agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab. Dan yang kedua yaitu ada beragam dan terpadu. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, dan jenjang serta jenis pendidikan, tanpa membedakan agama, suku budaya, dan adat istiadat, serta status sosial ekonomi ataupun gender. Yang selanjutnya yaitu ada tanggap terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berkembang secara dinamis. Dan oleh karena itu, semangat kurikulum mendorong peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan secara tepat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dan yang selanjutnya yaitu ada relevan dengan kebutuhan. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan atau disebut dengan
stakeholders untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan hidup dan dunia kerja. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum harus mempertimbangkan dan memperhatikan pengembangan integritas pribadi, kecerdasan spiritual, keterampilan berpikir atau thinking skill, kreativitas sosial, kemampuan akademik, dan keterampilan vokasional. Dan ya, poin yang kelima yaitu ada menyeluruh dan berkesinambungan. Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dinamis kompetensi, bidang kajian keilmuan, dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara kesinambungan antara semua jenjang pendidikan. Dan yang selanjutnya yaitu ada belajar sepanjang hayat. Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan formal, informal, dengan memperhatikan kondisi dan tuntunan lingkungan yang selalu berkembang serta arah pengembangan manusia seutuhnya. Dan poin yang terakhir yaitu ada seimbang antara kepentingan global, nasional, dan lokal. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan global, nasional, dan lokal untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi poin yang ini, keseimbangan antara kepentingan global dan nasional adalah keseimbangan global, nasional, lokal adalah agar menyeluruh, agar sama, jadi tidak ada yang tertinggal. Baik, poin yang selanjutnya yaitu ada kedudukan BK dalam KTSP. Pengembangan diri yang pertama yaitu ada pengembangan diri sebagaimana dimaksud dalam KTSP merupakan wilayah komplementer antara guru dan konselor. Penjelasan tentang pengembangan diri yang tertulis dalam struktur kurikulum. Yang selanjutnya yaitu ada pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada konseli untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat setiap konseli sesuai dengan kondisi sekolah atau madrasah. Dan yang selanjutnya yaitu ada kegiatan pengembangan diri dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling yang berkenaan dengan masalah diri pribadi dan kehidupan sosial, belajar, dan pengembangan karir konseli. Selanjutnya yaitu ada penjelasan yang disebutkan itu ada beberapa hal yang perlu penegasan dan reposisi terkait dengan pelayanan bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan formal. Dan selanjutnya yaitu ada pengembangan diri bukan sebagai mata pelajaran, mengandung arti bahwa bentuk atau rancangan dan metode pengembangan diri tidak dilaksanakan sebagai sebuah agenda mengajar seperti layaknya pembelajaran bidang studi. Dan yang selanjutnya itu ada pelayanan pengembangan diri dalam bentuk ekstrakurikuler, mengandung arti bahwa di dalamnya akan terjadi diversifikasi berbasis minat dan bakat yang memerlukan pelayanan pembinaan khusus sesuai dengan keahliannya. Selanjutnya, kedua hal di atas menunjukkan bahwa pengembangan diri bukan substansi atau pengganti pelayanan bimbingan atau konseling, melainkan di dalamnya mengandung sebagian saja dari pelayanan, yaitu ada pelayanan dasar, pelayanan responsif, pelayanan perencanaan individual. Nah, yang seperti itu. Bimbingan konseling harus diperankan oleh konselor. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip dasar pelaksanaan bimbingan dalam KTSP. Yang pertama yaitu KTSP sama sekali tidak mengubah prinsip dasar pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah. Jadi, KTSP di sini sama sekali tidak merubah dalam pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah, jadi tetap mengikuti program yang ada di sekolah tersebut. Kemudian yang kedua yaitu KTSP memberi peluang kepada setiap guru pembimbing
di sekolah untuk lebih efektif dalam pelaksanaan tugas pelayanannya. Nah, karena di sini guru BK atau guru pembimbing hanya melakukan layanan secara umum, yaitu hanya kepada kelompok besar, misalnya pada kelompok jurusan IPA ataupun IPS. Dan yang ketiga, pola yang selama ini dikenal dan dilaksanakan di sekolah tetap dipertahankan sekaligus dikembangkan dengan semangat KTSP. Nah, KTSP ini tidak memaksakan program BK di sekolah itu harus diubah secara keseluruhan mengikuti kaidah KTSP, tetapi tetap dilaksanakan tentunya dengan menyesuaikan dengan kurikulum KTSP. Yang keempat yaitu penyusunan program BK di sekolah juga tidak mengalami perubahan. Nah, penyusunan programnya pun tidak berubah, masih tetap seperti yang sudah ada. Namun dalam pelaksanaannya dikembangkan gitu, disesuaikan dengan KTSP. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai perbedaan bimbingan konseling dalam KTSP dan di dalam kurikulum 2013. Nah, tentunya bimbingan konseling ini memiliki posisi tersendiri di dalam kurikulum yang berbeda-beda gitu kan. Nah, perbedaannya yaitu di dalam bimbingan konseling dalam KTSP yang pertama yaitu BK bukan mata pelajaran. Di dalam KTSP itu BK tidak termasuk ke dalam mata pelajaran, sehingga guru BK tidak memiliki kewajiban khusus seperti guru mata pelajaran yang lain untuk masuk ke kelas secara terjadwal atau setiap minggunya, setiap hari apanya gitu. Kemudian tugas guru BK lebih relatif ringan. Nah, kenapa dikatakan ringan? Yaitu karena BK tidak termasuk pelajaran, guru BK juga melaksanakan layanan lebih fleksibel, tidak terpaku kepada jadwal gitu. Kemudian yang ketiga, BK membimbing siswanya secara umum karena dikelompokkan menjadi kelompok program IPA dan IPS. Jadi tidak secara khusus kepada kelompok kecil atau kepada individu gitu, tetapi kepada kelompok program IPA dan IPS secara keseluruhan. Kemudian lebih mengacu kepada perkembangan diri siswa. Jadi proses bimbingan yang dilaksanakan itu lebih mengutamakan terhadap perkembangan diri pada siswa itu sendiri. Kemudian guru BK maupun BK itu sendiri relatif kurang dekat dengan siswa. Mengapa dikatakan kurang dekat? Karena itu tadi dalam pelayanannya itu masih secara luas, masih umum gitu, tidak secara pribadi dengan siswanya gitu. Nah, itu di dalam KTSP. Selanjutnya yaitu bimbingan konseling dalam kurikulum 2013. Nah, yang pertama di dalam kurikulum 2013 ini BK itu posisinya belum jelas. Nah, ini juga yang menjadi polemik ya pada saat ini. Banyak juga saya melihat diskusi-diskusi di sosial media, di dalam forum-forum BK ataupun ada juga di dalam forum Abkin yang mempertanyakan bagaimana posisi BK di Kurtilas ini gitu, mau dikemanakan gitu posisinya. Kemudian yang kedua yaitu tugas guru BK relatif lebih berat dan lebih intensif. Mengapa dikatakan lebih berat? Karena di sini tuh di dalam Kurtilas itu siswanya dikelompokkan dalam berbagai peminatan, sehingga guru BK melakukan layanannya lebih banyak gitu, tidak seperti tadi hanya secara keseluruhan saja, tetapi lebih secara langsung gitu dengan siswanya, ditambah lagi dengan peminatan yang lebih banyak. Kemudian yang ketiga yaitu BK membimbing siswanya lebih khusus karena siswa dikelompokkan ke dalam berbagai jenis minat. Nah, yang tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa di sini guru BK membimbingnya lebih khusus, lebih pribadi terhadap masing-masing siswa gitu. Kemudian yang keempat adalah lebih banyak mengacu kepada pendidikan karakter siswa, lebih diutamakan di pendidikan karakter ya. Kemudian yang terakhir, BK akan lebih dekat dengan siswa. Nah, kenapa akan lebih dekat? Karena itu tadi bimbingannya dilakukannya secara khusus, secara langsung dengan siswa gitu, ditujukan kepada siswa dengan minat dan bakat yang lebih spesifik.
sehingga guru BK di sini akan melakukan berbagai tes, melakukan berbagai pendekatan terhadap siswa sehingga guru BK dapat mengetahui dari minat dan bakat setiap masing-masing siswa, sehingga dalam melaksanakan layanan ataupun bimbingannya disesuaikan dengan minat dan bakat yang siswa itu miliki. Seperti itu ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.